Kalau bicara hilirisasi, apalagi ini hilirisasi terkait stabilisasi pasokan, sebenarnya Jakarta ini adalah tempat belajar yang paling baik. Saya ingin memberikan contoh yang sederhana. 2 hari yang lalu atau beberapa hari yang 2 hari yang lalu kita Idul Adha. Jakarta ini di Idul Adha motong sapi yang laku yang disembelih untuk Idul Adha itu jumlahnya kurang lebih 71.000. Sementara di awal kita memprediksi kurang lebih sekitar 64-65.000. Kenapa terjadi kenaikan yang sangat signifikan? Karena beli di Jakarta lebih murah dibandingkan dengan beli di Bogor, beli di Bekasi, di Tangerang Selatan, dan sebagainya untuk sapi. Karena apa? Distribusinya sudah berjalan dengan baik. Sehingga ini menjadi contoh yang sangat gampang dan sederhana sekali. Yang kedua, harga beras paling stabil itu di Jakarta. Padahal luas area Jakarta untuk menampung petani itu hanya 2%. 98%-nya tidak bisa ditanamin apa-apa untuk pertanian. Dan itu pun hanya ada di Jakarta Utara paling banyak. Kemudian kenapa harga beras di Jakarta juga relatif lebih baik dibandingkan dengan daerah-daerah Saben area atau daerah yang berdekatan dengan Jakarta? Kata kuncinya adalah proses hilirisasi di Jakarta ini sudah berjalan baik dalam jangka waktu yang lama. Ada yang namanya misalnya, nanti saya akan sebutkan satu persatu. Ini contoh saja, food station Cipinang. Yang bertanggung jawab salah satunya adalah harga beras. Maka pasti food station ini bekerja sama dengan daerah-daerah penghasil beras, termasuk Kerawang, Lampung, dan sebagainya, termasuk kampung halaman saya. Bukan karena buat bupatinya anak saya, bukan, tetapi diambil cukup besar dari Kabupaten Kediri. Karena apa? Karena yang pertama, konsumennya udah kaptif yang cukup besar. Di Jakarta ini sekarang kurang lebih 10,8 juta di pagi hari atau di malam hari. Kemudian siang hari itu kurang lebih hampir 14,5 sampai 15 juta. Dan semuanya butuh nasi, butuh makanan, butuh daging dan sebagainya. Sehingga dengan demikian inilah yang menjadi contoh yang sangat baik. Maka Pak Gubernur Lemanas kalau melakukan hal yang berkaitan dengan hilirisasi non-tambang, non-natural resources base, contoh yang paling bagus adalah Jakarta. Dan dalam kesempatan ini saya juga ingin berbagi dengan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kenapa bisa di Jakarta itu ada Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian. Inilah yang mengontrol tentang polisi kebijakan yang berkaitan dengan hal-hal tersebut. Ketika saya melakukan penandatanganan dengan Bupati Kerawang, saya tanya sama Bupati Kerawang, akibat kerjasama ini apa yang terjadi? Sekarang ini Bapak Presiden Prabowo sudah mematok harga beras, batasannya kan 6.500. Karena kerjasama ini di Kerawang, di Kediri bisa 7.000. Sehingga siapa yang diuntungkan? Petani. Dan yang lebih luar biasa, karena ini kerjasamanya jangka panjang, para rentenir tengkulak tidak berani bermain di area itu. Karena nggak mungkin bisa menang lawan Jakarta rentenir tengkulak yang ada. Termasuk kebutuhan pupuk, kebutuhan bibit dan sebagainya. Termasuk untuk pengering padi dan sebagainya, kami melakukan kerjasama, bahkan kami memberikan bantuan untuk itu. Inilah contoh yang menurut saya cukup baik, yang menjadi hal yang harusnya diteruskan, dilanjutkan. Dan ini juga karena di sini hadir beberapa yang akan menjadi pejabat eselon 1, eselon 2, model-model yang seperti inilah yang akan kami lakukan. Bahkan saya secara terbuka mengajak pada daerah-daerah yang mohon maaf sistem pemerintahannya masih belum baik, administrasinya masih amburadul. Jakarta punya jaki. Saya bilang udahlah, belajar aja dengan jakinya Jakarta gratis.
Tetapi kalau softwarenya beli sendiri, tapi gratis. Akhirnya beberapa daerah termasuk Lampung, Maluku Utara, Banten, dan beberapa kota termasuk Aceh, mereka mempelajari itu. Sehingga dengan demikian, kalau kebersamaan, gotong royong, silaturahmi ini dijaga dengan baik, saya meyakini bahwa apa yang terjadi di Jakarta ini bukan hanya memberikan kemudahan bagi warga di Jakarta, tetapi juga bagi masyarakat yang ada di luar Jakarta. Dan kami bersyukur BUMD di Jakarta ini relatif ya, tentunya tidak semuanya sehat, tetapi relatif sehat. Contoh, Food Station Cipinang Jaya yang bertanggung jawab untuk beras, minyak goreng, telur, dan komoditas lainnya. Dharma Jaya yang kemarin bertanggung jawab untuk daging. Baik, 5 menit. Saya kebetulan hari ini harus ke Kemayoran, undangan Bapak Presiden. 5 menit kawan. 5 menit. Karena saya lagi seneng banget nih. Termasuk Perumda Pasar Jaya. Maka dengan demikian Bapak Ibu sekalian, kenapa di Jakarta hal yang menyangkut beras, ikan, minyak goreng, gula, susu, tepung terigu, bawang putih, daging sapi, daging ayam, telur ayam, cabai, daging sapi, daging ayam, daging kerbau, dan sebagainya relatif bisa dimaintain dengan baik. Bahkan inflasi di Jakarta selalu berada di bawah inflasi nasional. Bapak Ibu sekalian, apa sih yang menjadi persoalan utama di Jakarta? Kan nggak semuanya pasti baik-baik saja. Kalau saya boleh jujur, persoalan utamanya adalah disparitas, Gini rasio, perbedaan orang kaya dan miskin di Jakarta yang dari waktu ke waktu bukan mengecil tetapi membesar. Maka inilah yang menjadi tanggung jawab gubernur paling utama di Jakarta sekarang ini. Maka begitu saya duduk di balai kota ini, yang saya lakukan pertama kali adalah setengah memaksa kepada balai kota, kepada pemerintahan ini.